kabar nih anak-anak hari ini? Pasti penuh dengan sukacita. Kita mau memulai kapal pagi hari ini, tapi sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan beri bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami hendak memulai hari ini dengan mengikuti chapel. Tuhan, kami mau menyiapkan hati untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah memasuki bulan Agustus. Wah, ada momen apa ya di bulan Agustus? Wah, tentunya Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita ingin tetap bersatu, kita ingin tetap mendukung satu dengan yang lain, walaupun masih dalam masa pandemi. Anak-anak tetap bersuka cita ya, walaupun kita mengikuti kapel ini tetap dari rumah. Oke, kita mau bersatu, kita mau memujikan nama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Silakan bangkit berdiri. Harus hidup rukun ya, di rumah ya, dengan kakak, dengan adik, dengan siapa saja. Oke, kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau merenungi apa kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau satu angkat pujian seperti rusak.
anak-anak yang selalu rindu untuk dengaran akan firman Tuhan. Kami ingin menjadi pribadi yang selalu mendengar Tuhan. Kami ingin menjadi pribadi yang taat melakukan firman-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan memberkati kami, agar kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, pagi hari ini firman dari Miss ambil dari Lukas 6 ayat 35 sampai dengan 36. Kita mau membacanya secara bersamaan ya. Bagi yang memiliki Alkitab bisa dibuka. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 6 ayat 35 sampai dengan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, saat ini Miss akan memberikan judul yaitu mengasihi musuh kita. Nah, teman-teman ada enggak yang tidak disukai? Mungkin teman-teman dihina oleh temannya, mungkin juga dibenci. Nah, apa yang kita rasakan ketika itu terjadi pada kita? Apa kita juga akan membenci orang yang membenci kita? Apa kita juga akan menghina orang yang juga menghina kita? Nah, di ayat ini Tuhan berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bahkan kita tidak hanya mengasihi tapi harus berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, kepada orang yang sudah menghina kita. Nah, Miss ada sedikit cerita ya. Ceritanya tentang semut dan kepompong. Pada suatu hari di sebuah hutan, hiduplah seekor semut dan kepompong. Nah, suatu hari di hutan itu terjadi badai yang sangat besar, sehingga semua binatang di hutan itu merasa ketakutan. Mereka ada yang bersembunyi, ada yang berlari, dan hutan itu menjadi porak-poranda karena badai yang sangat besar itu. Kemudian semut ini bisa bersembunyi di sarangnya ya, karena semut ini memiliki sarang di bawah tanah. Pada pagi harinya badai sudah reda, maka semut ini berjalan-jalan. Nah, pada saat berjalan-jalan, semut ini bertemu dengan binatang-binatang lainnya. Dia melihat binatang yang kepayahan diterpa badai tadi malam, ada yang mati, ada yang terluka. Ketika semut berjalan-jalan, semut juga bertemu dengan kepompong. Kepompong ini jatuh dari dahan karena dahannya patah. Kemudian semut berkata kepada kepompong, sungguh kasihan kamu ya, jadi binatang tidak bisa bergerak. Coba seperti aku yang bisa bergerak bebas. Jadi ketika ada badai, aku bisa bersembunyi. Sedangkan kamu hanya bisa diam dan ketika ada badai menerpa kamu terjatuh. Semut menghina kepompong itu. Dan ketika semut berjalan-jalan dan bertemu dengan binatang lainnya, semut juga menghina. Akhirnya hari berganti hari dan semut pun kembali lagi berjalan-jalan di hutan untuk mencari makanan. Tanpa sadar, semut berjalan dan menginjak sebuah lumpur hisap. Maka tubuh semut terhisap di sana. Semut tidak bisa keluar dan ketika dia bergerak dia akan semakin terhisap. Maka semut berkata, "Tolong, tolong." Semut sangat ketakutan sehingga semut meminta pertolongan. Kemudian datanglah suara, "Semut, apakah kamu membutuhkan bantuan? Maukah kamu aku bantu?" Semut menoleh dan bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah kupu-kupu." "Bagaimana kamu mengenal aku?" "Aku adalah kepompong yang kemarin kamu ejek dan sekarang aku sudah berubah menjadi kupu-kupu. Maukah kamu aku tolong?" Akhirnya kupu-kupu ini menolong si semut tadi.
Dan kemudian si semut mengucapkan maaf karena sudah mengejek si kepompong tadi. Kemudian antara kupu-kupu dan si semut mereka bersahabat. Nah, karena kasih dari kupu-kupu itu, maka semut menyadari kesalahannya dan mereka malah menjadi sahabat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, belajar dari kupu-kupu tadi, marilah kita juga seperti itu, mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, mau mengampuni orang yang sudah menghina kita, mau mengampuni orang yang sudah mengejek kita, bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri juga Maha Kasih. Tuhan sudah mengasihi kita, dan seperti ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus meneladani Allah kita yang murah hati, Allah kita yang Maha Kasih, sehingga kita pun tidak boleh mendendam dan tetap mengasihi walaupun mereka sudah menghina kita. Nah, demikianlah firman dari Miss. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur ya Tuhan karena kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh mendengarkan firman Engkau tentang kasih. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain sekalipun orang lain itu sudah menghina kami. Dan ajar kami juga untuk bisa mengampuni dan tidak mendendam pada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.